Ketika kekasih saat sedang sayang-sayangnya itu rasanya sangat pedih di hati. Wilson dan juga pemirsa, jangan sampai rasa sakit hati tapi kemudian juga kecewa atau amarah ini bisa berlarut kemudian berubah menjadi dendam. Betul sekali, karena akibatnya seseorang ini bisa berbuat keji hanya demi melampiaskan amarahnya. Dan tak jarang terjadi rasa sakit hati jadi motif dibalik tindakan pembunuhan pada pasangan. Kata orang, cinta itu buta. Biasanya kata-kata ini bisa ditujukan bagi pasangan yang lagi di mabuk asmara. Tapi nggak melulu cinta itu berbuah manis. Ada aja lika-liku percintaan yang membuat seseorang berbuat nekat hingga berujung maut. Seperti yang terjadi di Singkawang, Kalimantan Barat, seorang pria berinisial N meregang nyawa usai ditikam lelaki berinisial Y. Ironisnya, korban dibunuh lantaran kepergok di sebuah kamar indekos bersama kekasih pelaku. Peristiwa pembunuhan berawal saat pelaku mendapatkan kabar kalau kekasihnya dan korban berada di dalam kamar kos. Y yang emosi kemudian mendatangi indekos N sambil membawa pisau dapur. Melihat kekasihnya bersama pria lain, pelaku dan korban sempat cekcok. Y yang membawa pisau menikam korban sebanyak 1 kali. Keributan hingga perebutan pisau pun terjadi. Pelaku yang berhasil merebut pisau lalu menikam korban sebanyak 3 kali. Karena luka-luka, keduanya sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa N tak bisa diselamatkan. Sementara Y ditangkap polisi saat menjalankan perawatan di rumah sakit. Kasus serupa juga terjadi di Pati, Jawa Tengah. Pria asal desa Ronggo, kecamatan Jaken Pati, terpaksa digelandang polisi. Diduga KA nekat membunuh kekasihnya sendiri karena mengetahui korban akan menikah dengan pria lain. Kejadian bermula ketika korban mendatangi rumah pelaku. Mengetahui korban akan bertunangan dengan pria lain, keduanya sempat cekcok hingga membenturkan kepala korban ke dinding dan menusuk korban dengan gunting. Tak kunjung pulang ke rumah, ibu korban langsung mendatangi rumah pelaku. Benar saja, ibu korban melihat buah hatinya telah terbujur kaku di dalam kamar. Berkaitan dengan pembunuhan yang melibatkan cinta segitiga, ternyata rasa ingin memiliki kerap membuat seseorang mengabaikan norma sosial. Sehingga pelaku tak mampu mengendalikan diri dan membuat nyawa seseorang melayang. Tim Liputan, BTV. Ya, benarkah cinta buta kemudian bisa membuat seseorang gelap mata? Guna mengetahuinya lebih jelas, kita sudah terhubung dengan psikolog klinis Veronica Arisla. Selamat pagi, Pak Vero. Pagi, Mas Ansu, Mas Wilson. Sehat, Pak Vero? Sehat, sehat. Mbak Vero, sering kali kita menemukan gitu ya, asmara melatar belakangi tindak kekerasan. Bahkan kepada pasangan sendiri yang mana kita tuh cinta, harus sama pasangan. Tapi kenapa sih kira-kira asmara, terlebih kalau kita baca dari kasus yang tadi kita simak gitu ya, ini cinta segitiga. Ternyata bisa memicu tindakan nekat seperti kemudian salah satunya yang paling parah adalah membunuh. Ini tadi sudah disebutkan kata-kata kuncinya sebenarnya buta ya. Jadi memang orang kemudian bisa dibutakan, dikuasai oleh emosinya tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir logis gitu. Karena penuh dengan rasa benci, rasa dendam, sakit hati, terluka, dirampas gitu, terhianati. Ini sehingga seakan-akan dengan membalaskan hal itu dengan bertindak agresif hingga membunuh itu dapat melampiaskan, dapat menyelesaikan dan membalaskan rasa sakit ini gitu. Padahal ya tidak tentunya. Baik, nah tapi kalau sakit hati seperti apa sih sampai membuat kemudian kita emosinya tadi sampai ke tingkat membunuh, Mbak? Apakah mungkin hanya cemburu karena 1-2 momen atau mungkin karena memang sudah dipupuk dari lama-lama sehingga akhirnya emosi itu terluapkan dalam satu momen dan itu langsung membunuh, Mbak? Ya, karena kan itu sama orang kita cintai ya gitu. Betul. Gimana kita sayang, harusnya kita sayang tuh diawet-awet, ya dibaik-baikin. Nah, bisa dua-duanya sebenarnya, bisa karena gelap mata karena dendam. Jadi sakit hati yang dendam karena tidak menyangka akan diperlakukan demikian, harga dirinya seperti terinjak-injak gitu ya, kemudian muncul gitu secara impulsif. Bisa juga memang karena sudah bertumpuk gitu. Jadi dua-dua ini mungkin. Nah, kalau ngomong kok bisa kalau kita sayang sama orang kita nggak mau orang itu terluka gitu. Tapi ketika rasa sayang itu tidak sehat, ketika rasa sayang itu kita menjadi seakan-akan kita memiliki
memiliki orang ini, dan ketika orang ini mengkhianati kita, dia dengan orang lain gitu, miliki hadirat pas orang lain, seakan-akan objek ya, padahal orang itu bukan objek. Nah itulah dimana kemudian mulai muncul pemikiran-pemikiran yang jadi nggak logis dan dikendalikan oleh perasaan tersebut, seperti itu sih. Oke. Mbak Vero, apakah pembunuhan yang disebabkan cinta segitiga ini juga bukan wajar ya? Boleh dibilang temuan kasusnya cukup banyak gitu. Ada nggak sih yang sempat curhat sama Mbak Vero gara-gara hal-hal kayak gini, kemudian terdorong niatnya untuk kemudian melakukan tindak kejahatan? Oh, kalau misalnya ngomongin bahwa aduh seakan-akan nih karena aku diperlakukan seperti itu, aku pengen rasanya mukulin, aku pengen rasanya cekik dia gitu ya. Itu adalah dalam ranah pemikiran. Ada nggak yang sempat ngomong kayak gitu ya? Ada. Tapi kan kita makanya kemudian pemikiran itu muncul kemudian ditindaklanjuti atau tidak. Karena kita harus berpikir panjang. Untungnya bercerita. Ketika bercerita, orang bercerita dan berkonsultasi, kan kemudian kita ada pemikiran lain, perspektif yang diobjektif ya dalam melihat masalah, sehingga tidak dibutakan oleh emosi semata. Karena faktanya yang hilang tidak bisa kembali kok dengan membunuh gitu. Baik, tapi dengan cara bercerita itu apakah kita bisa Mbak kemudian mengurangi emosi dan kemudian mengendalikan diri ya? Tapi pernah nggak sih gitu? Saya juga pernah. Akhirnya Lagi kesel banget, aduh pengennya gimana, tapi akhirnya tindakan nyatanya gitu, nggak gitu. iya, Gitu. karena mungkin ya itu, mungkin dengan Iya, bercerita betul. akhirnya berbeda. Tapi itu bisakah Mbak mungkin akhirnya dengan kita bercerita ini kita bisa mengurangi kekecewaan kita sehingga tidak berbuat kriminal seperti itu? Bercerita itu membantu kita melepaskan emosi-emosi negatif yang kita rasakan dan pemikiran-pemikiran kita yang mungkin sebenarnya yaitu tadi ya, pemikiran yang tidak benar yang kemudian mendapatkan feedback dari pendengar ini ya. Maka kita bercerita juga harus milih-milih sih. Jangan bercerita pada orang yang malah mengompor-ngompori ya. Biasanya itu malah membangkitkan keberanian untuk melakukan apa yang harusnya tidak dilakukan gitu. Tapi bercerita pada orang yang netral, bercerita pada orang yang objektif itu bisa membuka mata dan hati pikiran kita ya untuk melihat dengan lebih jernih. Oh, pada dasarnya aku ingin dia kembali. Kalau gitu coba dilihat apakah ada hal-hal yang masih bisa dilakukan atau tidak. Dan kenapa pengen dia kembali sementara dia udah hatinya dengan orang lain. Itu kita jadi bisa tukar pikiran, kita bisa jadi teman diskusi juga seperti itu. Itu yang sebaiknya memang dilakukan ya. Apalagi kalau memang sudah tingkat kebencian dan dendam yang sangat mendalam, malah baiknya harus berkonsultasi pada profesional gitu untuk membantu juga mengatasi emosi-emosi ini. Bagaimana cara untuk meregulasi emosi dengan tepat. Tapi kadang kita juga nggak sadar ya, maksudnya kapan kita pergi ke profesional. Sebetulnya kapan sih, Mbak Vera, kita harus pergi ke profesional kalau kita udah amarahnya meletup-letup gitu? Kan hanya sedikit orang yang sadar gitu ya terkait hal itu. Betul, gini. Dorongan yang kuat untuk itu menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, melukai diri sendiri, membunuh diri sendiri. Dorongan untuk membunuh orang lain itu adalah udah titik dimana kayak, aduh nggak bisa ini, aku kepikiran terus, aku nggak bisa menghilangkan rasa sakit hati ini sampai berpikir seperti itu aja, itu udah harus cari bantuan sih. Okay. Jangan sampai kepada tindakan gitu, karena kalau udah ngomongin tindakan, udah ngomongin perilaku, apalagi preparation ya, persiapan dan perilaku udahlah itu udah terlalu jauh. Oke, Mbak Vera makasih banyak sudah sharing pagi hari ini, insight-nya juga. Nanti kita lain waktu diskusi lebih lanjut. Betul sekali. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Vero. Pagi.